Kalau kita ngomongin ekonomi Iran, apa sih yang kebayang? Pasti nggak jauh-jauh dari berita inflasi gila-gilaan, mata uangnya anjlok, demo di mana-mana. Pokoknya gambaran negara yang kayaknya udah di ujung tanduk ya kan? Tapi, apa benar ceritanya cuma sesuram itu? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, lihat deh, di satu sisi ada gambar-gambar chaos kayak gini. Tapi di sisi lain, kok pasar masih rame ya? Kehidupan sehari-hari kayaknya jalan terus. Nah, dua gambar yang kontras banget ini, inilah inti misteri yang mau kita ungkap. Ada apa sebenarnya di balik semua headline soal ekonomi Iran? Oke, pertama-tama, kita lihat dulu deh gambaran yang paling sering muncul di media internasional. Ini nih cerita krisis yang kayaknya semua orang udah tahu. Lihat judul-judulnya. Inflasi mencekik rakyat, rial rontok, potret kaos Iran. Wah, bahasanya dramatis banget ya kan? Kata-kata kayak mencekik, rontok, kaos. Itu semua ngasih kesan kalau negara ini benar-benar lagi hancur-hancuran. Nah, ini narasi pertama yang perlu kita pegang. Dan headline tadi itu bukan omong kosong loh. Ada angka-angka yang jujur aja emang bikin ngeri. Coba kita lihat. Inflasi tahunan itu konsisten di atas 40%. Gila. Bahkan, inflasi point to point atau dari tahun ke tahun pernah nyentuh 52,6%. Bayangin deh, harga kebutuhan pokok naik lebih dari setengahnya, cuma dalam setahun. Apalagi harga makanan, itu lonjakannya sampai 58%. Ini bukan cuma angka di kertas, ini beneran krisis biaya hidup buat orang-orang di sana. Oke, setelah lihat angka-angka horor tadi, pertanyaannya jadi, ya udah, selesai gitu ceritanya. Apa Iran beneran bakal kolaps? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari sekedar angka-angka ini? Sesuatu yang nggak kelihatan di permukaan? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat akar masalahnya, terutama dari luar, yaitu sejarah panjang sanksi ekonomi yang udah menekan Iran selama, lebih dari 40 tahun. Coba kita lihat timeline ini. Ini bukan masalah kemarin sore ya. Dari tahun 79, aset Iran udah dibekukan AS. Terus tahun 96, muncul yang namanya sanksi sekunder. Ini nih yang mengubah permainan. Lanjut lagi, Uni Eropa ikut-ikutan embargo minyak. Puncaknya di 2018, pas AS keluar dari kesepakatan nuklir dan ngejatuhin sanksi terberatnya lagi. Jadi jelas ini bukan krisis biasa. Ini udah kayak perang ekonomi yang nggak ada habisnya. Nah, tadi kan disebut sanksi sekunder. Ini penting banget buat kita pahami. Ini senjata finansial paling ampuh. Gampangnya gini, Amerika bilang ke semua perusahaan dan bank di dunia, kalau kalian mau bisnis sama Iran, kalian nggak bisa bisnis sama kami. Nah loh, karena hampir semua transaksi global pakai dolar, ini sama aja kayak motong akses Iran dari seluruh dunia. Benar-benar diisolasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih caranya sanksi-sanksi tadi bisa bikin kekacauan ekonomi yang kita lihat di headline berita? Apa mekanismenya? Nah, dua grafik ini nunjukin jawabannya dengan jelas banget. Lihat deh, sebelah kiri itu grafik inflasi. Sebelah kanan, nilai tukar rial ke dolar. Kelihatan kan polanya? Begitu nilai rial anjlok, grafiknya naik, langsung deh tingkat inflasi ikutan meroket. Keduanya ini kayak pasangan dansa maut. Diagram ini bantu kita ngerti kenapa bisa begitu. Ini namanya lingkaran setan. Jadi, sanksi bikin suplai dolar jadi langka. Otomatis nilai rial jatuh. Kalau rial jatuh, harga barang impor jadi mahal banget kan? Nah, inilah yang bikin inflasi naik. Waktu orang-orang lihat harga naik terus, mereka jadi panik. Wah, inflasi bakal naik lagi nih. Akhirnya, mereka rame-rame beli dolar buat nyelamatin tabungan mereka. Akibatnya, ya rial makin jatuh. Terus aja muter-muter gitu. Buat kita di Indonesia, ini pasti langsung keinget krisis 98, ya kan? Waktu itu rupiah juga anjlok parah banget dan jatuhnya itu cepet banget. Nah, ini mirip sama yang dialami rial. Penurunan yang tiba-tiba dan drastis kayak gini seringkali jadi tanda adanya tekanan finansial dari luar. Bukan sekedar pergerakan pasar biasa, ini udah kayak serangan. Nah, pas kelihatannya Iran udah mau ambruk, ceritanya justru berbalik. Disinilah kita mulai lihat gimana Iran ngelawan balik. Mereka punya strategi jangka panjang yang keren, namanya ekonomi perlawanan atau resistance economy. Quote dari Dubes Iram ini nunjukin banget semangatnya. Ancaman tarif 25% Trump tak akan efektif. Kelihatan kan? Ini bukan lagi cerita tentang korban yang pasrah, tapi soal negara yang tangguh, yang udah punya ilmunya sendiri setelah 40 tahun digempur sanksi. Dan ini buktinya, bukan cuma omongan, 41,2 miliar dolar. Angka apa ini? Ini adalah nilai ekspor non-minyak Iran cuma dalam 9 bulan. Gila kan? Di saat sumber duit utama mereka, yaitu minyak dihajar sanksi habis-habisan, mereka justru berhasil bikin jalur pemasukan baru yang gede banget.
Jadi, apa aja sih strategi ekonomi perlawanan ini? Ada beberapa pilar utama. Pertama, dedolarisasi. Intinya, mereka coba dagang tanpa pakai dolar AS, biar sanksinya nggak mempan. Kedua, integrasi finansial. Mereka bikin jalur pembayaran sendiri sama negara-negara kayak Rusia buat nge-bypass sistem global. Ketiga, jelas, genjot ekspor non-minyak. Dan yang keempat, ini yang paling menarik, mereka jadiin sanksi sebagai alasan buat mandiri secara teknologi. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh, lihat deh contoh-contoh konkretnya. Karena di embargo puluhan tahun, Iran jadi terpaksa inovasi. Sekarang mereka bisa luncurin satelit buatan sendiri, bisa produksi drone canggih, jadi pemain bioteknologi 5 besar di Asia, bahkan bisa bikin obat kanker sendiri. Paradoksnya, tekanan dari luar malah melahirkan kemandirian di dalam. Jadi, kita sampai di ujung pembahasan kita. Kesimpulannya, kita punya dua cerita yang saling bertolak belakang, dua narasi yang bersaing ketat soal ekonomi Iran. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas. Di satu kolom ada narasi media internasional, Iran di ambang kehancuran. Penyebabnya, sanksi plus salah urus. Fokusnya ke angka-angka dramatis. Di kolom lain, ada narasi versi Iran, tekanan berat tapi negara tangguh. Penyebabnya, perang ekonomi dari AS. Fokusnya ke mekanisme perlawanan. Menarik kan? Fakta yang dipakai bisa jadi sama, inflasi tinggi, rial lemah, tapi cara membingkainya, cara menjelaskan penyebabnya, itu bisa menciptakan dua cerita yang beda banget. Terus mana yang benar? Realitasnya ya keduanya. Ini sebuah paradoks. Krisisnya itu nyata banget, rakyatnya beneran menderita. Tapi, narasi yang bilang Iran bakal hancur total itu juga nggak sepenuhnya benar, karena mereka melewatkan cerita soal adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Jadi, dua-duanya terjadi barengan, penderitaan sekaligus ketahanan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting buat kita renungkan. Di tengah-tengah perang ekonomi, sanksi, strategi perlawanan, geopolitik, siapa yang seringkali terlupakan? Warga biasa. Jadi, ketika ekonomi sebuah negara dijadikan medan perang, siapa yang sebenarnya menanggung bebannya paling berat?